Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas soal UKK TKJ paket satu, instalasi dan konfigurasi jaringan. Petunjuknya bisa dibaca di soal. Ini untuk peralatannya, ada PC client, laptop, kabel teser crimping, untuk bahannya ada kabel UTP, dan seterusnya. Nah, di sini untuk WiFi routernya saya menggunakan Makrotik RB951UI2HND, yang satunya pakai Hublet. Karena untuk switch manageable kebetulan belum ada, jadi saya pakai Makrotik kedua untuk alternatif. Jadi saya ada dua Makrotik. Yang pertama nanti untuk konfigurasi di bawahnya ini dari point 4 untuk VLAN, dan untuk Makrotik 2 dia akan mendistribusikan VLAN ke masing-masing jaringan. Oke, sekilas untuk soal, di sini ada VLAN 10, VLAN 20, dan untuk WiFi-nya menggunakan nama peserta dan seterusnya. Oke, kita langsung saja kita buka Winbox untuk masuk ke Makrotik pertama. Oke, klik pada MAC address-nya lalu connect. Oke, ini sudah saya reset, masih kosong. Dan untuk permudah saya akan coba ganti identitinya ini untuk Makrotik 1. Sudah muncul Makrotik 1, dan yang pertama kita lakukan adalah membuat atau mengaktifkan interface sesuai dengan soal yang ditentukan. Yang pertama adalah VLAN dengan ID 10, namanya adalah lab admin. Yang kedua adalah VLAN ID 20, name-nya adalah lab jaringan dengan IP sekian. Oke, kita masuk ke interface-nya dulu untuk mengaktifkan interface-nya. Untuk VLAN kita masuk ke interface, di tab interface. Nah, di sini sudah terlihat yang running ada tiga ether 1, ether 2, dan ether 4. Ether 1 dia yang nyambung ke internet, ether 2 dia nyambung ke Makrotik kedua di ether 1, terus yang ether 4 dia nyambung ke laptop. Oke, kita langsung mulai membuat virtualannya untuk lab admin. Yang pertama kita klik plus, klik VLAN, name-nya adalah lab admin. VLAN ID yang diminta di soal 10, interface yang kita buat adalah jalur di ether 2. Apply. Untuk permudah kita langsung copy saja konfigurasinya dan kita ganti namanya sesuai dengan soal lab jaringan. Dengan VLAN ID adalah 20. Apply OK. Apply OK. Running. Selanjutnya adalah untuk interface wireless-nya atau WLAN. Kita enable, klik 2 kali di WLAN, di tab menu wireless. Modenya kita ganti APPRICE, band-nya ganti 2 GHz-BGN, SSID-nya sesuai dengan nama masing-masing. Yang diminta soal UKK add Robi. Apply OK. Oke, untuk interface kita sudah buat. Yang diminta di soal ada VLAN ID, ini untuk jalur LAN. Yang kedua adalah VLAN ID 20. Ini yang 10, ini 20. Ini WLAN sudah. Langkah selanjutnya kita tentukan IP. Kita masukkan IP di jalur masing-masing. Ini kita close. Oke, tadi untuk yang VLAN ID 10, IP-nya adalah 192.168.10.0. Dan untuk VLAN ID 20, dan untuk
hotspot adalah 30. Slash-nya, oh ya, 28, 28, 24. Oke, kita buat atau kita masukkan dulu IP-nya. Yang pertama adalah jalur atau interface lab admin. IP-nya adalah 192.168.10. Tadi bukan 0, itu adalah 1/28. Apply, oke. Kita tambahkan lagi untuk interface lab jaringan dengan IP 192.168.20.1/28. Apply, oke. Yang ketiga untuk jalur WLAN 192.168.30.1/24. Oke. Oke, ini untuk IP sudah. Name-nya juga sudah, VLAN ID sudah. Nah, sebelum ke hotspot, untuk konfigurasi router ini di router 1, untuk Ether 1 router terhubung dengan internet statik dengan format IP. Contoh untuk X-nya diberi sesuai dengan nomor absen. Nah, 1010 ini nanti kita sesuaikan dengan jaringan kita. Kebetulan jaringan saya di IP 14, 15, 16 titik. X-nya adalah nomor absen. Jadi kita masukkan di address. Plus addressnya adalah 14, 15, 16. Misalkan absen saya Robi, absen saya adalah 25 misalkan. Interface-nya adalah Ether 1, slash-nya lupa, /24. Apply, oke. Karena kita konfigurasi IP address-nya secara manual, jadi kita harus tentukan dulu route-nya. Di menu IP, route, plus gateway-nya kita masukkan IP 14, 15, 16, 1. Apply, pastikan statusnya adalah reachable. Oke, selanjutnya kita masukkan DNS-nya Google, IP DNS. Diisi 8888. Satunya lagi adalah 844. Lalu remote request dicentang agar nanti setiap klien yang terhubung dapat konfigurasi DNS-nya. Apply, oke. Oke, ini kita coba tes. Kita ping ke Google. Nyambung. Oke, sampai sini untuk konfigurasi Mikrotik sudah terhubung ke internet. Langkah selanjutnya adalah biar jaringan lokal di VLAN ini terhubung ke internet, kita aktifkan masquerade-nya. Nanti itu kita langsung buka saja di IP firewall NAT src-NAT untuk C-nya, out interface kita pilih sumber internetnya dari Ether 1. Action-nya adalah masquerade. Play, oke. Nah, karena di soal di sini VLAN ID-nya sudah kita masukkan IP-nya di VLAN ID 10 maupun 20 dan yang hotspot agar lebih gampang karena di sini yang diminta ada konfigurasi DHCP server. Jadi kita konfigurasi DHCP server untuk VLAN ID 10, VLAN ID 20 dan WLAN-nya. Oke, kita konfigurasi IP DHCP server, DHCP setup untuk interface lab admin. Next, IP-nya 10, W-nya 10.1, ya, give out-nya sampai 14. Next. Oke, selanjutnya adalah lab jaringan. IP-nya 20. Next. Untuk yang WiFi atau WLAN-nya, sebenarnya di sini opsional bisa dikonfigurasi di DHCP server di sini atau ketika kita membuat
di soalnya karena yang diminta kita bisa login di halaman login hotspot, itu biasanya di sana sudah ter-include, DHCP server. Jadi tidak perlu lagi dikonfigurasi di sini. Nah, kita langsung saja untuk membuat halaman login di hotspot. Kita buka menu IP, hotspot, hotspot setup, interface-nya WLAN. Nah, ini IP-nya yang di address tadi kita masukkan 30. Jangan lupa masukin centang. Nah, ini give out-nya. Nah, di sini adalah fungsi yang sama dengan DHCP server. Kalau kita konfigurasi hotspot, nah, otomatis sudah ada konfigurasi untuk DHCP server dalamnya. Next, sertifikat non. Ini next saja. Dikosongi bisa, diisi bisa. Next. Nah, ini default-nya kita langsung masukkan yang sesuai dengan soal. Username-nya tamu, password-nya adalah guest. Tamu, di sini adalah guest. Next. Oke. Sampai sini konfigurasi untuk Mikrotik 1 sudah selesai. Ya. Oke, saya akan coba masuk ke Mikrotik 2. Ini sudah selesai. Saya akan cabut kabelnya. Ini untuk kabel yang Ether 2 saya pindahkan ke maksud saya Ether 4 saya pindahkan ke Mikrotik 2. Sudah putus. Nah, ini Mikrotik 2. Kita konekkan. Oke, kita cek dulu yang aktif. Nah, di sini saya pakai Uplight versinya 643.5. Saya akan ganti namanya. Di sini masih Mikrotik. Saya ganti namanya menjadi Mikrotik 2. Play, oke. Di sini terlihat di Ether 1 dia running dan Ether 4. Ether 1 dia yang terhubung ke Mikrotik 1 di jalur Ether 2. Terus yang Ether 4 di Mikrotik 2 ini nyambung ke laptop. Nah, nanti untuk VLAN-nya dilewatkan jalur Ether 2 dan Ether 3. Oke, di konfigurasi untuk Mikrotik 2 tidak sebanyak di Mikrotik 1. Kita hanya fokus ke menu switch dan bridge saja. Yang pertama kita buat bridge-nya dulu. Name-nya bridge 1 bisa diganti biar lebih gampang, biar seperti ini saja, bridge 1. Nah, kita masukkan port-nya. Port yang kita gunakan karena tadi interface yang dipakai adalah Ether 1, Ether 2, Ether 3, maka untuk port-nya yang dimasukkan adalah Ether 1, 2, dan 3 di bridge 1. Ether 1, apply OK. Ether 2, apply OK. Ether 3, apply OK. Oke, ini yang akan digunakan atau diaktifkan, yang akan menyebarkan atau mendistribusikan IP yang kita buat di Mikrotik 1 tadi. Untuk Ether 1 dia sebagai trunking-nya yang dilewatkan VLAN, baik VLAN 1 atau 2. Ether 2 dia nanti akan difungsikan untuk mendistribusikan VLAN dengan ID 10. Untuk Ether 3 dia akan difungsikan sebagai VLAN, nah ini Ether 3 dengan VLAN ID 20. Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita masuk ke menu switch. Di bagian
VLAN-nya kita tentukan dulu jalurnya. Karena yang kita gunakan adalah jalur Ether 2 dan Ether 3, maka kita harus tambahkan di VLAN untuk jalur portnya Ether 2, portnya Ether 1 maaf, untuk yang bawahnya dia yang dilewati VLAN ID-nya di Ether 2 dengan tadi VLAN ID-nya adalah 10. Jadi ini sebagai sumbernya atau trunkingnya, di sini sebagai aksesnya atau yang dia menyebarkan atau mendistribusikan ke klien. Apply OK. Untuk yang kedua, VLAN ID-nya adalah 20. Port yang dipakai port Ether 1 sebagai trunking, yang bawahnya kita tambahkan untuk Ether 3 sebagai aksesnya. Apply OK. Setelah kita tentukan jalurnya, selanjutnya kita masuk ke menu port. Nah, di sini nanti yang melanjutkan di konfigurasi VLAN sebelumnya untuk menentukan apakah dia sebagai trunking atau aksesnya di Ether 1, karena yang dipakai adalah jalur Ether 1, 2, dan 3. Ini kita buka dulu saja. Oke, jalur Ether 1 VLAN modenya kita ganti menjadi secure. Terus VLAN headernya kita ganti menjadi if missing. Default VLAN ID-nya biarkan kosong, kita apply. Nah, untuk yang Ether 2 karena yang dia mendistribusikan sama untuk VLAN modenya secure, tapi untuk VLAN headernya kita ganti menjadi always strip. Apply. Di VLAN 3 juga sama, maaf yang di sini tadi VLAN ID-nya kita masukkan 10. Dan untuk Ether 3 kita sama untuk VLAN modenya secure, VLAN headernya adalah always strip dengan VLAN ID untuk jalur Ether 3 20. Apply OK. Apply OK. Apply OK. Oke, sampai sini untuk konfigurasi sudah beres. Sekarang saya coba memindahkan kabel yang di Mikrotik 2 menuju ke laptop, saya pindahkan ke Ether 2. Apakah dia nanti untuk uji coba apakah dapat IP 10 atau tidak. Oke, yes. Kita cek IP-nya. Sini saya dapat IP 1014. Jadi konfigurasi untuk VLAN ID 10 sudah berhasil. Sekarang saya coba pindahkan ke Ether 3 di Mikrotik 2. Oke, masih identifying. Kita coba cek IP-nya, detail, oke dapat 20. Nah, langkah yang terakhir untuk uji cobanya, saya akan cabut kabelannya. Saya akan masuk lewat WiFi. Jadi WiFi yang kita buat adalah UKK Robby Connect. Ya, langsung muncul ke tampilan loginnya. Tadi yang kita buat adalah tamu. Passwordnya adalah quest. Sudah bisa masuk ke dalam jaringan. Kalau saya buat browsing biasa, dia sudah masuk. Dan saya dapat IP nah, saya dapat IP 30.
Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.